Oke anak-anak, sebelumnya Bapak pengen tahu dulu nih, ada yang suka video atau sebuah film gitu? Saya suka film, Pak. Film apa tuh Kiki? Drama gitu, Pak. Suka drakor, Pak. Drama Korea. Aduh mantap ya, sering nonton nih, Kiki sering nonton drama Korea yang cakep-cakep itu ya? Oke, terus siapa lagi nih yang suka nonton video atau film? Saya suka nonton video di YouTube, Pak. Ananda suka nonton video di YouTube. Nonton apa di YouTube Ananda? Saya suka nonton vlog-vlog gitu, Pak. Oke, bagus ya Ananda. Tadi Kiki suka nonton drakor. Terus Ananda suka nonton video vlog di YouTube. Terus yang lainnya gimana nih? Coba Bapak tunjuk ya. Siapa ya? Zahra nih, gimana? Suka nonton video atau film? Suka nonton TikTok, Pak. Waduh, Zahra kayaknya anak kekinian banget nih. Suka nonton TikTok. Tapi di TikTok tuh biasanya nggak bakal ketinggalan info-info penting gitu ya. Bagus juga gitu ya. Kemudian yang terakhir ada Rahmah. Gimana nih Rahmah? Kurang suka kalau saya mah, Pak. Waduh, nggak apa-apa ya. Tapi mulai sekarang gitu ya, coba lihat-lihat gitu video-video, baik itu video pembelajaran atau video vlog atau bahkan film juga gitu ya. Kenapa? Karena pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep pengolahan video yang tentunya ada kaitannya gitu ya dengan yang Bapak tanyakan sebelumnya gitu. Oke, anak-anak, sebelum masuk ke pematerian, Bapak mau bertanya dulu nih. Ada berapa sih elemen dalam sebuah video? Ya, yang tahu Bapak beri nilai plus nih. Ayo siapa? Eh, ada banyak, Pak, tapi saya lupa ada apa aja. Mungkin Kiki tahu, Pak. Aduh, Ananda dikira teh tahu ya, ternyata kurang tahu, tapi nggak apa-apa ya. Coba Kiki jawab nih pertanyaannya yang dari Bapak. Maaf, Pak. Tadi tuh pertanyaannya apa ya? Jadi pertanyaannya itu ada berapa sih elemen dalam sebuah video? Oh iya, aku tahu, Pak. Tapi nggak tahu semua sih. Yang aku tahu itu dalam video terdapat sebuah frame rate, Pak. Oke, mantap. Bagus ya Kiki sudah mengetahui salah satu elemen yang terdapat dalam sebuah video gitu ya. Bapak beri nilai plus nih buat Kiki. Coba Bapak pengen dijelasin lebih lanjut apa itu frame rate sama Nak Zahra. Silahkan Bapak beri waktu 15 detik deh gitu ya buat cari tahu apa itu frame rate. Gimana Nak Zahra? Sudah mendapatkan jawabannya? Sepertinya Nazahra sedang kendala jaringan ya. Coba dijawab sama siapa? Sama Nak Rahmah? Apakah bisa menjawab? Iya, Pak. Yang saya tahu sih frame rate itu kayak serangkaian gambar yang saling bersambung. Contohnya jika 25 frame per second berarti 25 gambar dalam 1 second gitu, Pak. Wah, mantap nih ya. Rahmah bagus. Udah bisa menjelaskan apa itu dari frame rate gitu ya. Oke, betul ya anak-anak tadi yang kata Kiki dan juga Rahmah kalau dalam elemen video itu terdapat sebuah frame rate gitu ya salah satunya. Nah, yang selanjutnya ada apa lagi sih gitu ya? Bentar ya, Bapak mau share screen dulu. Share screen-nya udah ada anak-anak? Udah, Pak. Ada, Pak. Udah, Pak. Oke, jadi nah ada apa aja sih elemen dalam sebuah video? Nah, yang pertama itu ada elemen frame rate gitu ya, yang tadi diucapkan oleh Kiki dan juga Rahmah. Nah, jadi
frame rate itu ketika serangkaian gambar yang bersambung dimainkan dengan cepat dan dilihat oleh mata manusia gitu ya. Sehingga gambar-gambar tersebut akan terlihat seperti sebuah pergerakan yang halus gitu ya. Jumlah gambar yang terlihat setiap detiknya itu pun disebut dengan nama frame rate gitu. Diperlukan frame rate sekitar minimal 10 frame per second gitu ya untuk menghasilkan pergerakan gambar yang halus untuk dilihat. Kemudian yang kedua ada aspek rasio. Nah, aspek rasio ini disebut juga dengan pixel gitu ya, atau dijelaskan dengan rasio atau perbandingan antara lebar dengan tinggi dari sebuah pixel dalam sebuah gambar gitu ya, di mana frame aspek rasio ini menggambarkan perbandingan lebar dan juga tinggi pada dimensi frame dari sebuah gambar video gitu ya. Contohnya ada aspek rasio 4/3, ada 1/1, ada 16/9, dan juga ada 18/9. Dan yang ketiga ada resolusi gitu ya, atau lebar dan juga tinggi frame video gitu ya, biasa disebut juga dengan frame size gitu ya, yang digunakan dalam satuan pixel. Misalnya video itu ada ukuran 640 dikali 480 pixel, atau video dengan ukuran 1280 dikali 720 pixel gitu ya. Yang selanjutnya ada laju bit gitu ya, atau laju bit yang menentukan jumlah data yang ditampilkan saat video dimainkan. Yang terakhir itu ada level bit atau bit depth gitu ya, yang menyatakan jumlah atau banyaknya bit. Nah, dari penjelasan Bapak, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Pak mau bertanya, Boleh, Rahma? kalau misalnya frame rate videonya itu rendah, misalnya cuma 15 frame per second, 15 frame per second, itu apakah ngaruh Pak ke hasil videonya? Oke, Bapak jawab ya. Tentu saja ada pengaruhnya ya, Rahma. Jadi, semakin kecil frame rate, maka akan semakin patah-patah videonya. Yang paling aman itu ada di sekitaran 30 frame per second. Dan jika ingin melakukan video slow motion, alangkah baiknya itu kita bermain di angka 60 frame per second gitu ya. Bagaimana, Rahma? Apakah terjawab? Terjawab Pak, makasih. Oke, nih ya, Bapak bakal coba memberi video perbedaan gitu ya, menggunakan frame rate tinggi dan juga frame rate yang rendah. Oke, bentar ya. Apakah terlihat anak-anak share screen-nya? Terlihat, Pak. Oke, coba perhatikan ya. Oke, seperti itu anak-anak. Nah, sekarang giliran Bapak nih yang bertanya pada kalian gitu ya. Kalau misalkan semakin besar frame rate-nya dalam sebuah video, apakah akan semakin besar juga ukuran filenya atau akan sama aja? Kalau menurut saya nggak bakal ngaruh ke ukuran filenya, pas aja. Oke, jadi kalau menurut Zahra itu tidak akan ngaruh gitu ya. Kurang tepatnya Zahra, tapi nggak apa-apa gitu ya. Udah bagus, sudah mau berpendapat juga gitu ya. Ayo, siapa nih yang mau melengkapi jawabannya dari Zahra? Saya mau, Pak. Oke, silahkan Ananda. Kalau menurut saya sih bakal ngaruh ya Pak, soalnya kan ada perubahan juga di frame rate-nya gitu. Oke, bagus ya Ananda. Sudah betul jawabannya. Coba sekarang Bapak ingin Kiki menjelaskan kenapa bisa berpengaruh gitu ya. Bapak beri waktu selama 10 detik untuk mencari tahu jawabannya. Izin menjawab, Pak. Boleh, silakan Kiki. Ya,
kenapa bisa berbeda ukuran filenya saat kita menggunakan frame rate yang berbeda? Ya tentu saja gitu ya, karena jika kita menggunakan frame rate yang tinggi, oke, izin menjawab ya Pak. Boleh, silakan Kiki. Nah, kenapa bisa berbeda ukuran filenya saat kita menggunakan frame rate yang berbeda? Ya tentu saja gitu ya, karena jika kita menggunakan frame rate yang tinggi, pada gambar yang ditangkap juga semakin banyak gitu. Jadi otomatis filenya itu akan besar, Pak. Wah, mantapnya Kiki sudah bisa menjawab dengan baik. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, bagus ya. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah dipahami? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak? Pak. Oke, mantap. Bagus. Kalau gitu, selanjutnya akan Bapak lanjutkan ke materi yang selanjutnya.